koordinat titik sudut segitiga ABC adalah ya A 2,1, B-nya 4,1, ya, C-nya P,2, ya, C-nya di sekitar sini gitu ya. Di Y-nya sama dengan 2. Oke. Garis L melalui titik 0,0 dengan gradien M memotong segitiga. Apakah garis L melalui titik 0,0 dengan gradien M memotong segitiga ABC? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya. Kita lihat pernyataan yang ke-1, M lebih kecil dari 0. Kalau M lebih kecil dari 0, ya, maka gradiennya itu kan M itu delta Y per delta X, ya. Berarti kalau lebih kecil dari 0, salah satu dari Y atau X ini negatif gitu. Maka dia akan letaknya, si garis M lebih kecil dari 0 itu letaknya di kuadran 2 sama 4 gitu, karena yang salah satunya 0 gitu, yang salah satunya negatif gitu ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, ya. Maka ketika P-nya lebih besar dari 0, maka si segitiga ini pasti letaknya di kuadran 1. Maka dengan pernyataan ini sudah pasti jawabannya adalah tidak gitu. Jadi ketika jawabannya udah yakin tidak, maka pernyataan 1 ini udah cukup untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, sekarang kita lihat yang nomor 2. Ya, kalau M-nya antara 1 dan 8 dan P-nya lebih besar dari 4. Nah, P lebih besar dari 4. Berarti 1 2 3 4, P-nya di sini gitu ya. Nah, P-nya di sini nih. Segitiganya yang ini. Ya. Dan kalau M-nya antara setengah dan 8, ya. Kalau M-nya setengah itu berarti M itu kan Y per X ya. Berarti Y-nya 1, X-nya 2 gitu. Jadi di sini nih kurang lebih. Ya, jadi ini 0 0. Ya, kemudian kalau setengah itu pas di titik A. Ya, kalau M-nya setengah pas di titik A. Tapi karena ini lebih besar dari setengah, berarti M-nya ini, ya, M-nya ini di sini antara 0 sama di sini nih M-nya gitu, karena lebih besar. Ya, kalau sama dengan aja di sini, nah ini berarti ada yang berpotongan dengan segitiga tadi. Ya, 8, kalau M8 itu berarti Y-nya 8, X-nya 1. 4 5 6 7 8. Nah, di sini tuh. Jadi si M itu antara garis ini dan garis ini. Jadi pernyataan yang kedua juga udah cukup untuk menjawab pertanyaan bahwa garis L ini tidak memotong segitiga, ya. Jadi jawabannya yang ini. Baik pernyataan 1 saja maupun pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, ya. Oke, nomor berikutnya 18. Fungsi f memiliki inverse f-1 yang memenuhi f-1 0, f inverse 0 sama dengan A, ya. Yang dicari adalah A-nya, ya. Ingat sifat inverse, kalau seperti ini ya kebalikannya adalah FA sama dengan 0 gitu. Karena kalau kita mencari inverse dari sini teh susah banget, maka diubah aja ke bentuk ini, ya. Ini F inverse 0 sama dengan A itu sama aja dengan FA sama dengan 0. Maka kita masukin ke fungsinya. FA itu berarti A plus 3, X-nya diganti dengan A ya. A kuadrat dikurangi 3A kali A min 1 gitu. Ini sama dengan 0. Ya. Jadi 0 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat, ya, dikurangi 3A kuadrat kurangi 1 gitu. Nah, ini dicoret. Maka A pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Ini kan bentuk A pangkat 3 min B pangkat 3 ya. A pangkat 3 min B pangkat 3 kalau difaktorkan jadi A min B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat gitu ya. Jadi ini juga kalau difaktorkan jadi A min 1 A kuadrat plus A plus 1 sama dengan 0. Maka jawabannya A-nya sama dengan 1. Jadi kuantitas P sama dengan kuantitas Q, ya. 19. Banyaknya susunan 5 angka berbeda dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5
dari kiri ke kanan dengan urutan pertama angka 1, 3, atau 5, urutan terakhir angka 3 atau 4. Ada berapa banyak susunan 5 angkanya gitu ya. Ini berarti ada 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah misalkan kita ambil aja yang depannya 1 itu ya, kemudian terakhirnya 3. Berarti ada berapa kemungkinan nih? Ininya udah pasti kan angka 1 sama 3. Di sini ada tinggal 3 kemungkinan angka. Di sini tinggal 2 kemungkinan angka. Sini tinggal 1 kemungkinan angka. Jadi untuk bilangan yang awalnya 1 belakangnya 3 ada 6 kemungkinan gitu. Terus kalau yang depannya 1 belakangnya 4, karena kan ini urutan terakhirnya 3 atau 4 ya. Sama nih. Ya, ini ada 6 kemungkinan karena ini ada 3 kemungkinan, ini 2, ini 1 ya. Ini ada 6 kemungkinan. Kemudian yang angka pertamanya 3 juga sama. Ya, ada 6 kemungkinan. Yang belakangnya 3 ada 6 kemungkinan. Sorry. Belakangnya 3 nggak mungkin ya karena udah dipakai di sini. Berarti ini tinggal belakangnya 4. Ini ada 6 kemungkinan. Oke. Nah, sekarang yang 5 belakangnya 3 itu ada 6 kemungkinan. Yang depannya 5 belakangnya 4 juga ada 6 kemungkinan. Berarti jumlahnya ada 30 kemungkinan ya. Nomor 20. Tulis di sini nomor 20 ya. Nomor 20, 12 min 15 bagi 3 itu berarti 12 dikurangi 5 ya. Dikurangi akar P per 4 tuh dikurangi 8 sama dengan min 1 pangkat 5 per 3. Min 1 pangkat 5 per 3 itu min 1 pangkat 1 dikali akar pangkat 3 dari 1 kuadrat. Dari min 1 kuadrat ya. Nah, dikali P pangkat setengah. P pangkat setengah itu berarti akar P. Oke. Kita terusin dulu. 12 min 5, 7 dikurangi 8 min 1 dikurangi ini jadi setengah akar P sama dengan, ini kita lihat min 1 pangkat 1 kan min 1, ini min 1. Yang ini karena min 1 udah dikuadratkan hasilnya 1, berarti ini hasilnya min akar P gitu ya. Nah berarti ini pindahin akar P min setengah akar P sama dengan 1. Ini hasilnya setengah akar P sama dengan 1. Akar P sama dengan 2, berarti P nya sama dengan 4 gitu. Iya. Udah ya. Oke.